Selamat siang, Pak Handoko dan Pak Basyirudin. Izin kita mulai ya, Pak. Selamat siang, Nila. Ya, monggo, silakan. Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara Dengar Pendapat Publik Draft Exposure DE Standar Jasa Syariah DESJS. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat jajaran Dewan Pengurus Nasional IAPI, Bapak Handoko Tomo, Ketua DSPAP 2 IAPI, beserta para jajaran DSPAP 2 IAPI yang telah bergabung. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta dengar pendapat pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kami akuntan publik, teguh dan independen, kerja berdasar fakta demi terpercaya. Penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya, izinkan saya untuk membacakan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan acara pada hari ini. Pada saat acara ini berlangsung, mikrofon dan video peserta dalam posisi off. Pada saat
acara berlangsung, peserta tidak diwajibkan untuk mengisi absensi di dalam kolom chat. Selama presentasi materi, peserta dengar pendapat dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menggunakan format nama, garis bawah, nama instansi, atau KAP. DESJS dapat diunduh melalui tautan yang telah tertera di screen Bapak Ibu sekalian. Untuk materi dengar pendapat publik ini dapat diunduh melalui tautan yang telah tertera setelah acara webinar ini berakhir. Dan dapat kami informasikan, acara dengar pendapat pada hari ini tidak menerbitkan sertifikat. Dan Bapak Ibu sekalian, memasuki sesi pemaparan materi pada siang hari ini, kami persilakan kepada Bapak Handoko Tomo yang akan memaparkan pengantar atas draft exposure standar jasa syariah. Kepada Pak Handoko, kami persilakan. Terima kasih, Nilna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir di dalam acara ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Dan Alhamdulillah selesai juga nih draft exposure standar jasa syariah yang sudah disiapkan cukup lama ya. Kami berkoordinasi dengan Komite Praktisi Syariah dan ini sekarang Alhamdulillah kita bisa lakukan public hearing sesuai untuk due prosesnya. Nanti akan setelah public hearing menerima tanggapan sampai nanti insya Allah bisa menjadi standar yang diterapkan dan efektif berlaku untuk kita semua sebagai akuntan publik dan kantor akuntan publik yang memang sesuai undang-undang. Ketika kita memberikan jasa, kita harus sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Izinkan saya memberikan pengantar, nanti dibantu oleh rekan-rekan dari DSPAP 2. Pertama, highlight saja bahwa ini disusun oleh tim tenis, ini dibantu oleh tim tenis IAPI. Terima kasih ini kepada Mas Fadlil, Mas Aditya, dan rekan-rekan di tim tenis. Lalu sesuai di disclosure di sini, disclaimer bahwa ini semata-mata untuk memberikan gambaran umum, bukan gambaran lengkap ya, karena nanti materi yang lengkap silakan di-download, diunduh, free, gratis, bisa diunduh di websitenya IAPI setiap saat. Kami IAPI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pihak yang melaksanakan atau menunda untuk melaksanakan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh klien ataupun hal lainnya. Oke, terus nanti saya akan memberikan pengantar, lalu dibantu oleh Pak Basirudin nanti mengungkapkan overview tentang draft exposure standar jasa syariah 9000. Kami berikan penomorannya seri 9000 ini. Lalu ada overview draft exposure standar jasa syariah 9100 sampai 9400. Next. Next. Nah, ini kami ketika menyusun standar ini, kami mengadaptasi, namanya adaptasi ya, bukan adopsi, dari standarnya AOIV, ACP nomor 6, tentang eksternal syariah audit yang dilakukan oleh pihak independen. Kami sudah menjadi associate member, diawali dengan observer, lalu associate member. Kemudian Komite Praktisi Syariah, ketuanya Pak Bagus menjadi representatif IAPI di AOV. Lalu kami berkolaborasi dengan Komite Praktisi Syariah menyusun standar ini sehingga akhirnya jadilah draft exposure yang kita lakukan public hearing hari ini. Next. Nah, ini seperti yang dikemukakan, ini ada dibagi menjadi 5 bagian. Yang SJS 9000 adalah kerangka perikatan jasa syariah. Lalu SJS 9100 perikatan asuran atas kepatuhan syariah dengan keyakinan terbatas berbasis perikatan atestasi. Lalu yang SJS 9200 adalah perikatan asuran atas kepatuhan syariah dengan keyakinan terbatas berbasis perikatan langsung. Kemudian yang SJS 9300 perikatan asuran atas kepatuhan syariah dengan keyakinan memadai berbasis perikatan atestasi. Lalu SJS 9400 perikatan asuran atas kepatuhan syariah dengan keyakinan memadai berbasis perikatan langsung. Jadi di sini sengaja dipilah-pilah supaya jelas ya. Kadang-kala kalau digabung agak membingungkan bagi
pemangku kepentingan ya. Jadi di sini dibedakan secara jelas bahwa yang namanya jasa asuransi oleh akuntan publik itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah keyakinan terbatas, ya. Yang kedua adalah keyakinan memadai. Yang tertinggi adalah keyakinan memadai. Bedanya di kedalamannya. Kalau namanya juga keyakinan terbatas, lingkup yang dilakukan, prosedur-prosedur yang dilakukan terbatas pada level untuk keyakinan terbatas. Nah, yang tertinggi adalah keyakinan memadai yang lebih dalam prosedur yang dilakukan, sehingga ya tentunya nanti akan berdampak pada cost yang akan di menjadi fee ya, yang perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan. Yang gampangnya mungkin seperti kalau di dalam laporan keuangan ya, kalau laporan keuangan juga kan dibedakan ya, untuk audit itu ada standar audit. Kalau untuk review telah terbatas itu ada standar perikatan review. Tetapi kalau untuk misalnya SPA 3000 itu di dalamnya ada dua tuh, ada keyakinan terbatas dan ada keyakinan memadai. Sehingga kadang-kala rancu ya bagi pemangku kepentingan mana yang keyakinan terbatas, mana keyakinan memadai. Jadi sengaja di sini dipilah biar jelas. Eh, Kalau misalnya untuk gampangnya misalnya nih, untuk audit nih, yang namanya keyakinan memadai itu, misalnya prosedur konfirmasi, prosedur pemeriksaan fisik itu wajib dilakukan. Sedangkan di keyakinan terbatas itu boleh tidak dilakukan. Gitu. Jadi itu paling gampang lah bagi untuk yang awam mungkin ya, membedakan mana keyakinan terbatas, mana keyakinan memadai. Kemudian yang kedua adalah basisnya nih. Ada yang namanya berbasis perikatan atestasi. Itu maksudnya adalah pihak ada 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 asersi dari pihak yang uh, entitasnya, misal laporan keuangan, kembali kepada laporan keuangan. Gampangnya laporan keuangan itu menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan, dan manajemen perusahaan itu membuat asersi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya itu manajemen mau pakai kerangka pelaporannya apa, misalnya standar akuntansi keuangan yang berbasis yang konvergen dengan IFRS, atau SAK akuntabilitas publik, atau SAK entitas mikro kecil menengah. Itu adalah asersi yang dibuat oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan yang kemudian diaudit oleh akuntan publik dan diberikan opini audit atas laporan keuangan yang berbasis asersi atau atestasi dari manajemen. Itu namanya berbasis perikatan atestasi. Lalu yang bentuk kedua adalah perikatan langsung. Maksudnya perikatan langsung itu apa? Manajemen tidak membuat suatu asersi tertentu, seperti laporan keuangan misalnya, tetapi ada ada kriteria-kriteria yang menjadi acuan di dalam suatu, misalnya tata kelola, contohnya ya tata kelola lah. Tata kelola itu, misalnya tata kelola ada kriterianya yang gampang, misalnya kalau untuk badan usaha milik negara lah, dulu ada namanya SK 16, sekarang kan sudah dicabut ya. Jadi menerapkan apa yang ada di SK 16, tapi tidak membuat ya. Nah, lalu pihak independen melakukan prosedur sesuai dengan apa yang mau diberikan levelnya, keyakinan terbatas atau keyakinan memadai, lalu kemudian memberikan simpulan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh akuntan publik. Ya, demikian. Ya, jadi gampangnya seperti itu. Next. Nah, ini gambarannya nih. Ya, jadi yang berdasarkan keyakinannya, keyakinan terbatas itu bisa ada di SJS 9100, perikatan keyakinan terbatas berbasis atestasi. Lalu ada yang SJS 9200, terbatas tapi berbasis langsung, perikatan langsung. Kemudian yang atestasi, jadi kalau ini yang perikatan langsung ya. Kemudian ada yang berbasis atestasi SJS 5300 ya. Kemudian ada yang berbasis atestasi itu ada yang keyakinan terbatas, keyakinan memadainya di SJS 9300, di keyakinan terbatasnya di 9100.
Nah, kalau yang perikatan langsung di 9.400 itu perikatan keyakinan memadai berbasis langsung, perikatan langsung, atau SDA 9.200 perikatan keyakinan terbatas berbasis perikatan langsung. Nah, seperti itu. Ya. Next. Next slide mungkin siapa yang mau. Nah, kita kalau dilihat dari keseluruhan ya SPAP itu sekarang di paling atasnya kode etik profesi akuntan publik terpisah ya. Kode etik paling atas, lalu kemudian di bawahnya adalah SPAP, ada SPM, sistem standar pengendalian mutu yang di bulan Desember nanti akan berubah menjadi sistem manajemen mutu. Satu. Nah, itu semua memang harus diterapkan oleh kantor akuntan publik, levelnya di kantor akuntan publik. Lalu di level perikatan, nah kerangka perikatan jasa syariah ini ada kerangka perikatannya tadi 9.000, lalu jasa syariahnya ada dari mulai 9.100 sampai 9.400. Next. Nah, ini rencananya efektif mulai berlakunya setelah 31 Desember 2025 atau nanti di 2026, tetapi penerapan dini diperkenankan. Next. Nah, nanti setelah public hearing ini, kalau ada tanggapan, silakan ditujukan kepada ini ada di email teknis@iap.org.id atau melalui tautan yang ada di screen ini. Kemudian ditunggu sampai dengan 20 Juni 2025. Next. Nah, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan nih oleh rekan kami dari DSP2 Pak Basirudin Nur yang akan menjelaskan tentang draft exposure SCS 9.000. Jadi silakan Pak Basirudin Nur untuk melanjutkan sesi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rakotomo. Kita bicara sekarang tentang kerangka perikatan jasa syariah. Next. Kerangka ini secara umum lingkup dari perikatan jasa syariah adalah perikatan asuransi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian entitas beserta tata kelolanya terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berkaitan dengan syariah, yang khususnya adalah berkaitan dengan muamalah. Yang berkaitan dengan ruang lingkup, perikatan yang diatur dalam SCS ini kita perlu tegaskan bahwa berbeda dan bukan merupakan, yang pertama bukan merupakan perikatan audit yang selama ini diatur oleh standar audit. Jadi bukan general audit. Nah, yang kedua juga bukan review yang diatur oleh SPR. Bukan merupakan perikatan jasa konsultansi yang diatur oleh SJK. Bukan juga perikatan prosedur yang diatur oleh standar jasa terkait. Dan juga bukan merupakan perikatan asuransi lainnya yang mana hal pokok pendasarnya adalah bukan merupakan aspek yang berkaitan dengan syariah. Kira-kira begitu. Next. Berikutnya dalam pelaksanaan ini prinsip etika dan pengendalian mutu suatu perikatan jasa syariah dilaksanakan sesuai dengan standar jasa syariah yang relevan yang didasarkan pada basis pertama praktisi tim perikatan dan adalah penelaah dari quality assurance jika relevan itu mematuhi ketentuan kode etik profesi akuntan publik. Jadi KEPAP itu tetap digunakan dan ketentuan profesional lainnya atau ketentuan perundangan yang lain-lain yang masih berlaku. Yang kedua, praktisi syariah yang melaksanakan perikatan adalah anggota dari kantor akuntan publik dengan pengendalian mutu sesuai dengan SPAP dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Lanjut. Oke, berikutnya berkaitan dengan rekan perikatan. Rekan perikatan itu haruslah seorang akuntan publik dari suatu KAP yang menerapkan pengendalian mutu sesuai dengan SPAP dan ketentuan peraturan perundangan. Berikutnya, yang bersangkutan harus kompeten, memiliki kompetensi dalam kemampuan dan teknik asuransi
yang yang dilakukan dikembangkan melalui pelatihan dan penerapan praktek yang ekstensif dalam bidang syariah. Berikutnya yang terakhir harus memiliki kompetensi yang cukup terkait dengan hal pokok pendasar dalam bidang syariah dan pengukuran atau evaluasinya untuk menerima tanggung jawab atas suatu simpulan asuransi. Next. Lanjut. Sekarang berikutnya berkaitan dengan hal pokok pendasar. Apa yang dimaksud dengan hal pokok pendasar? Hal pokok pendasar dalam suatu perikatan jasa syariah adalah suatu fenomena yang diukur atau dievaluasi berdasarkan kriteria yang berlaku. Informasi berkaitan dengan hal pokok pendasar merupakan hasil pengukuran atau evaluasi atas hal pokok pendasar yang dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Dalam beberapa kondisi, informasi hal pokok pendasar dapat berupa suatu pernyataan yang mengevaluasi suatu aspek dari suatu proses atau kinerja atau kepatuhan sehubungan dengan kriteria tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kriteria? Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok pendasar, serta pembanding untuk informasi hal pokok dalam penyajian dan pengungkapan. Contoh kriteria yang berlaku dalam suatu perikatan asuransi berkaitan dengan kepatuhan syariah. Antara lain pertama adalah fatwa yang diterbitkan oleh Dewan DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan yang berikutnya adalah juga bisa berupa kriteria lainnya yang relevan yang berkaitan dengan perikatan asuransi atas kepatuhan syariah. Next. Lanjut. Oke, sekarang kita bicara berkaitan dengan hubungan tiga pihak. Hubungan tiga pihak ini pertama adalah berkaitan dari praktisi syariahnya sendiri, yang kedua adalah pihak yang bertanggung jawab yang memiliki atau mempunyai laporan, dan ketiga adalah pihak yang dituju. Definisinya, praktisi syariah adalah seorang yang memperoleh izin AP, memiliki izin akuntan publik, dan memiliki sertifikasi syariah yang diterbitkan oleh IAPI untuk melaksanakan jasa syariah, perikatan jasa syariah dengan menerapkan keterampilan dan teknik asuransi untuk memperoleh suatu simpulan asuransi. Nanti IAPI akan menerbitkan sertifikasi syariah. Yang berikutnya adalah pihak yang bertanggung jawab, adalah pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok pendasar. Pihak bertanggung jawab ini dari suatu entitas syariah, juga termasuk Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dari suatu entitas syariah adalah orang yang memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang syariah dan telah melalui uji kelayakan dari regulator atau pihak lain yang relevan. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan pihak dituju? Pihak dituju adalah manajemen entitas dan pemberi penugasan. Pembatasan ini harus tertulis dalam surat perikatan yang disepakati oleh pihak terlibat dan praktisi syariah. Lanjut. Ini tadi kita sudah bicara kerangka syariah. Selanjutnya adalah berkaitan dengan standarnya sendiri, akan dilanjutkan oleh rekan kami dari Ibu Afi. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Basiruddin. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Ya, silakan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang ketiga mengenai dimulai oleh ruang lingkup dan tujuan. Jadi kita mempunyai ada 4 di situ. Standar jasa syariah 9.100, 9.200, 9.300, dan 9.400. 9.100 itu berlaku untuk perikatan asuransi atas kepatuhan syariah berbasis atestasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan asuransi dengan keyakinan terbatas. Sedangkan untuk yang 9.200, perikatan asuransi atas kepatuhan syariah berbasis langsung yang dilakukan dengan tujuan memberikan asuransi dengan keyakinan terbatas. Dan 9.300 itu atas kepatuhan syariah berbasis atestasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan asuransi dengan keyakinan memadai. Dan terakhir adalah
perikatan asuransi atas kepatuhan syariah berbasis langsung yang dilakukan dengan tujuan memberikan asuransi dengan keyakinan yang memadai. Selanjutnya, ketentuan kepatuhan itu sendiri merupakan pelaksanaan suatu perikatan yang harus sesuai dengan standar seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Basir dan Pak Handoko ya. Dan kedua adalah praktisi syariah harus menerima dan melanjutkan perikatan. Hanya ketiga, tidak memiliki alasan untuk yakin bahwa ketentuan etika yang relevan termasuk independensi tidak akan terpenuhi. Meyakini bahwa personal perikatan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat dan basis perikatan yang akan dilaksanakan telah disepakati, seperti melalui penetapan bahwa terdapat prakondisi perikatan dan pengkonfirmasian bahwa terdapat kesepahaman antara praktisi syariah itu sendiri dan pihak yang melakukan perikatan tersebut. Nah, prosedur pokok ini ada 12. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu mungkin secara summary aja ya, aku jelasin. Itu seperti mengidentifikasi tujuan dari karakteristik perikatan untuk menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah perikatan. Yang kedua, pemahaman hal pokok, pendasar, dan kondisi perikatan lain. Di sini, praktisi syariah harus meminta keterangan kepada pihak atau para pihak yang tepat. Seperti apakah mereka memiliki pengetahuan mengenai setiap kesalahan penyajian yang terjadi secara disengaja, diduga, atau dicurigai, dan pihak yang bertanggung jawab yang membentuk struktur yang memiliki fungsi audit syariah internal dan menggunakan pakar dalam penyusunan informasi hal pokok itu sendiri. Yang ketiga adalah pemerolehan laporan kepatuhan syariah. Yang ketiga ini khusus untuk perikatan representasi. Disusun oleh manajemen atau pihak lain sebagai asersinya yang berdasarkan kriteria dan tanggung jawab atas laporan kepatuhan syariah. Sesuai dengan kriteria dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika relevan. Yang keempat adalah penilaian risiko. Proses ini sendiri berdasarkan pemahaman dari praktisi syariah, seperti melaksanakan identifikasi area yang mungkin mengandung kesalahan dalam penyajian laporan, melakukan prosedur analitis jika memang perlu, dan menggunakan hasil dari pekerjaan fungsi audit syariah baik internal atau Dewan Pengawas Syariah jika relevan. Selanjutnya, Mas. Kelima adalah respon atas risiko yang telah dinilai. Dalam hal ini, praktisi syariah harus dalam suatu perikatan keyakinan terbatas, merancang dan melaksanakan prosedur. Yang keenam adalah melaksanakan pengujian. Di dalam hal ini, praktisi syariah perlu jika relevan melaksanakan pengujian pengendalian berdasarkan respon yang telah dinilai. Yang ketujuh adalah evaluasi hasil pengujian dan identifikasi kesalahan penyajian. Mengevaluasi hasil uji, kesalahan penyajian, dan menginvestigasi penyebabnya, serta menambah jumlah sampel atau prosedur jika diperlukan dalam hal untuk evaluasi ini sendiri. Yang kedelapan adalah pengukuran atau pengevaluasian hal pokok pendasar. Yang kedelapan ini khusus untuk perikatan langsung. Hal ini akan dituangkan dalam laporan asuransi dan praktisi harus mendiskusikan hasil tersebut dengan manajemen terkait. Yang kesembilan, menilai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, praktisi di sini, praktisi syariah harus melaksanakan prosedur tersebut, yakni menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal kejadian dan setelah tanggal laporan kepatuhan syariah
Prosedur ini perlu dilaksanakan seperti memperoleh pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen dan meminta keterangan pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola jika memang relevan. Nah, nanti jika ada mengenai pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Yang ke-10 adalah mengomunikasikan temuan. Di sini perlunya praktisi syariah berkomunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai hasil uji kepatuhan dan dampak atas laporan manajemen atas kepatuhan itu sendiri. Yang ke-11 adalah memperoleh representatif tertulis. Dalam hal ini, praktisi harus meminta suatu representasi tertulis atau pada pihak yang tepat yang telah menyediakan semua informasi dan telah mengakui bahwa itu memang relevan dengan perikatan dan melakukan konfirmasi penelaahan atas hal pokok yang mendasar, bertanggung jawab atas kepatuhan dan laporan kepatuhan. Yang terakhir adalah perumusan kesimpulan. Praktisi melakukan perumusan kesimpulan yang akan disajikan dalam laporan asuransi atas kepatuhan syariah dengan memperhatikan informasi hal pokok harus sesuai dengan kriteria yang berlaku. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada beberapa jenis kesimpulan, ada 2. Kesimpulan tanpa modifikasian dengan kesimpulan modifikasian. Kesimpulan tanpa modifikasian dinyatakan ketika praktisi syariah menyimpulkan bahwa hal pokok pendasar atau informasi hal pokok tidak mengandung ketidakpatuhan atau kesalahan penyajian. Sementara untuk kesimpulan modifikasian itu ada 3, kualifikasian, tidak wajar, atau tidak menyatakan kesimpulan. Kesimpulan kualifikasian itu dinyatakan karena terdapat ketidakpatuhan atau kesalahan penyajian atau pembatasan ruang lingkup yang dampak atau kemungkinan dampaknya tidak signifikan. Sementara untuk kesimpulan tidak wajar dinyatakan karena terdapat ketidakpatuhan atau kesalahan penyajian yang dampak atau kemungkinan dampaknya signifikan. Dan yang terakhir dalam kesimpulan modifikasi adalah tidak menyatakan kesimpulan. Itu diberikan karena terdapat pembatasan ruang lingkup yang dampaknya signifikan. Lanjut, Mas. Penyusunan laporan perikatan asuransi atas kepatuhan syariah harus memiliki ada beberapa hal yang memuat satu judul, yang kedua adalah pihak yang dituju, yang ketiga deskripsi tingkat keyakinan, setelah itu kriteria yang digunakan, deskripsi keterbatasan inherent, pihak yang bertanggung jawab, selanjutnya pernyataan kesesuaian terhadap standar, pernyataan kode etik dan pengendalian mutu, ikhtisar pekerjaan yang dilaksanakan, pernyataan keterlibatan pakar jika relevan, uraian hasil penelaahan hal pokok pendasar, pernyataan pembatasan distribusi laporan, kesimpulan praktisi syariah, informasi praktisi syariah, tanggal laporan itu sendiri, alamat prakteknya, dan terakhir adalah pernyataan apabila terdapat laporan bentuk panjang. Oke, laporan bentuk panjang itu apa sih? Laporan bentuk panjang itu mencakup informasi dan penjelasan lain yang tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kesimpulan praktisi syariah. Laporan bentuk panjang memuat unsur dasar laporan asuransi atas kepatuhan syariah dan ditambahkan dengan deskripsi yang lebih rinci. Jadi di sini itu akan ada dalam laporan bentuk panjang lebih detail mengenai hal-hal penting seperti tujuan dan lingkup ikatan, uraian lebih lanjut mengenai tanggung jawab manajemen dan praktisi syariah itu sendiri, uraian umum tentang prosedur yang lebih rinci yang dilakukan, nama dan kualifikasi pakar syariah atas hal pokok yang ditunjuk, dan terakhir adalah yang ditunjuk atau uraian mengenai
berbasis atas kesimpulan yang diberikan oleh praktisi syariah. Lanjut, Mas. Dokumentasi dan pengarsipan. Dokumentasi harus cukup, kuantitatif dan tepat kualitatif untuk memungkinkan praktisi syariah dapat memperoleh pemahaman sifat, saat, luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi standar ini dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua adalah hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh, dan hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut. Dan terakhir adalah dokumentasi harus mendukung kecukupan pertimbangan profesional yang ditetapkan. Lanjut, Mas. Baik, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Handoko. Baik, terima kasih Bu Afi dan Pak Basiruddin Nur. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, bahwa ini paparan dari kami overview sifatnya, tidak detail, karena memang ini kan public hearing. Yang detailnya ada di draft exposure-nya yang bisa diunduh dan dibaca dengan detail, dan kemudian juga perlu dipahami bahwa yang namanya standar ini sifatnya principle base, ya. Nanti detailnya di mana? Detailnya nanti ada di panduan-panduan. Panduan-panduan lebih detail nanti akan diterbitkan oleh komite praktisi setia. Ini kami menyusun standar jasa investigasi ini mirip dengan standar jasa investigasi SJI, yang standarnya bersifat principle base, nanti detailnya dibuat oleh komite yang bersangkutan. Nah, contohnya di sini nanti pedoman-pedoman detailnya akan dibuat, disiapkan oleh komite praktisi syariah. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan ini kalau ada yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab yang mungkin, tetapi nanti seperti kami kemukakan ini kan bersifat overview, tidak detail. Detailnya ada di standarnya, draft standarnya, dan yang lengkap itu pun mungkin belum detail, ya, sifatnya principle base. Detailnya nanti ada di panduan-panduan yang diterbitkan oleh Komite Praktisi Syariah. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya silakan kami buka kalau mau ada yang ditanyakan atau kita diskusikan pada kesempatan public hearing ini. Sudah ada yang bertanya, Pak, dari Pak Sepki Mardian di kolom Q&A. Oke, saya baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, izin bertanya terkait para pihak terkait dalam SJS. Apa alasan DPS dianggap pihak yang bertanggung jawab dan manajemen dianggap pihak yang dituju dalam SJS ini? Mengapa DPS dan manajemen tidak dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab? Karena kepatuhan syariah adalah tanggung jawab manajemen. Lalu pihak yang dituju, apakah tidak sebaiknya adalah pengguna laporan di luar manajemen seperti investor dan user lainnya? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Septi Mardian. Saya izin jawab, nanti dilengkapi oleh Pak Basiruddin, Bu Afi, dan Bapak dari DSKP 2 yang hadir, dan bahkan mungkin nanti dari KPS yang juga hadir. Jadi di sini bahwa yang namanya pihak yang bertanggung jawab itu memang harus dikemukakan memang nanti ya di dalam, makanya kan di dalam surat perikatan nanti harus dikemukakan siapa pihak yang bertanggung jawab, dan umumnya memang manajemen ya. Manajemen adalah itu juga tergantung definisinya nanti, karena bisa beda-beda ya di entitas. Ada yang manajemen itu hanya direksi ya. Ada manajemen itu direksi plus BOD minus 1. Nah, itu ya. Jadi itu pun harus clear mungkin nanti siapa pihak manajemen yang dianggap yang bertanggung jawab dalam, kalau berbasis atestasi berarti yang menyusun asersinya gitu kan.
Kalau tidak berbasis atestasi, yang berbasis perikatan langsung juga nanti harus dikelirkan ketika melaksanakan perikatan jasa syariah ini. Ya, jadi eh, makanya ini kan principle base. Kalau dibilang di sini apa alasan DPS dianggap pihak yang bertanggung jawab dan manajemen dianggap pihak yang dituju. Nah, umumnya yang meminta adalah pihak manajemen, umumnya ya. Jadi manajemen menyusun asersi, ya seperti laporan keuangan lah kalau kita gampang apa padankan ya. Laporan keuangan itu kan disusun oleh manajemen, oleh direksi, kemudian direksi yang meminta akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Nah, itu mirip seperti itu, ya, bisa seperti itu. Jadi kembali dilihat dari sisi nanti entitasnya, struktur tata kelolanya bagaimana, karena bisa beda-beda nih. Umumnya pihak manajemen, lalu DPS, Dewan Pengawas Syariah, apakah termasuk pihak yang bertanggung jawab atau tidak, itu juga kemarin nanti dilihat lagi di strukturnya. Umumnya kalau kita lihat kembali kalau dipadankan di perusahaan ya, umumnya pihak those charged with governance ya, itu punya tanggung jawab sesuai perannya, misalnya Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat eh, dalam penyusunan misalnya laporan keuangan. Itu mereka ikut bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya dan perannya. Nah, demikian juga di entitas syariah ini, Dewan Pengawas Syariah tentunya tidak apa tidak terlepas gitu kan dari fungsinya ketika memberikan fungsinya dalam rangka pengawasan maupun untuk kadang untuk beberapa entitas misalnya penentuan produk gitu ya. Produk ini yang akan diterbitkan oleh suatu entitas syariah apakah memenuhi syariahnya atau tidak itu DPS itu umumnya ya. Jadi demikian. Ya, maka ini principle base yang dalam pelaksanaannya nanti dilihat bagaimana tata kelola yang ada di entitas tersebut. Itu jadi itu patokannya. Makanya mungkin nanti kalau yang entitas yang A mungkin nanti beda dengan entitas B tata kelolanya, maka disesuaikan ketika kita melakukan perikatan jasa syariah harus clear. Atau kecuali misalnya ada regulasi dari OJK misalnya, ya tentunya regulasi OJK itu akan lebih clear ya mengenai kriterianya. Mungkin itu dari saya. Atau Pak Basir ini mau menambahkan silakan. Atau Bu Api. Cukup Pak Handoko Tomo, atau Cukup ada yang ya. masih, ya ada yang masih kurang dari pertanyaan tadi yang mungkin mau ditambah lagi pertanyaannya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Berikut aja ya. Cukup ya, Dari cukup ya, dari cukup. saya cukup mungkin Pak Oke Sukamto. ya. Ya, ini ada berikutnya dari Pak Ahmad Baihaqi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Baihaqi dari Prodi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi ya STI. Samsebi, izin ada 4 pertanyaan. Banyak nih. Apa latar belakang keluarnya STS ini? Bukankah tidak ada aturan bahwa entitas syariah harus diaudit syariah eksternal? Kalau di lembaga zakat memang ada audit syariah eksternal, tapi dilakukan oleh Itjen Kemenak, bukan KAP. Kriterianya sama, fatwa dan regulasi. Saya jawab satu persatu, kita ada 4 ya. Yang pertama, apa latar belakang keluarnya SCS ini? SCS ini keluar memang ada permintaan, Pak. Jadi ada permintaan, ada beberapa regulator yang meminta adanya ini gitu ya. Karena eh, memang karena Bapak kan dari prodi akuntansi nih, sekalian kita luruskan nomenklatur Pak ya. Bapak bilang kan NTS syariah harus diaudit syariah. Kita sekalian luruskan nomenklatur Pak. Kalau istilah audit Pak, istilah audit itu adalah jasa asuransi untuk laporan untuk informasi keuangan historis Pak. Informasi keuangan historis maka standar yang dipakai adalah standar audit. Itu pasti Pak. Kalau kita kembali ke nomenklatur ya sekalian Pak. Karena rancu nih istilahnya di dalam praktik. Kalau kita bicara audit, pasti standar akuntan publik yang dipakai adalah standar audit. Yang namanya audit itu kaitannya dengan informasi keuangan historis. Nah, kemudian kalau syariah, syariah ini lebih banyak bukan informasi keuangan syariahnya.
lebih banyak bukan informasi keuangan historis, maka istilahnya bukan audit Pak. Gitu. Jadi dan nama praktisinya pun disebut bukan auditor tapi praktisi syariah misalnya gitu ya. Makanya KPS kan komite praktisi syariah ya. Jadi beda nomenklatur, sekalian kita meluruskan ya, mumpung Bapak dari akademis nih. Kemudian yang kedua, apa beda sertifikasi syariah IAPI dengan SAS IAI? Beda ya Pak. Kalau SAS IAI itu untuk akuntansi syariahnya, lebih kepada entitas yang menyusun laporan keuangan untuk yang transaksinya syariah. Dan kalau kita pahami pilar standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, standar akuntansi syariah itu bukan pilar tersendiri. Itu hanya untuk mencatat transaksi syariah. Sedangkan penyusunan laporan keuangannya mengikuti pilar yang ada, apakah SAK yang berbasis convergence dengan IFRS, apakah SAK etap, atau SAK entitas privat sekarang, atau SAK entitas mikro, kecil, keuangan, dan menengah. Tidak pernah ada dibilang sesuai standar akuntansi syariah. Jadi kalaupun diaudit oleh akuntan publik, tidak pernah akan dibilang bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Itu ya, jadi dipahami bahwa SAS itu untuk akuntansi keuangannya. Nah, di IAPI ketika melakukan tadi kalau laporan keuangan, kalau informasi keuangan historis ya diaudit ya, audit syariah. Tetapi ini yang informasi keuangan historis, tata kelola syariah, bagaimana akuntan publik memberikan jasa asuransi, baik keyakinan terbatas maupun keyakinan memadai, atas tadi apakah berbasis atestasi, ada asesi, misalnya ada asesi dari entitas syariah, oh kami sedang menerapkan tata kelola syariah sesuai dengan peraturan OJK nomor sekian, misal seperti itu ya, sehingga itu namanya berbasis atestasi. Atau tidak ada asersinya tetapi ada kriteria yang dipakai, dan itulah yang dilakukan prosedur-prosedur tertentu oleh akuntan publik, dan lalu diberikan konklusi atau simpulannya apakah sudah memenuhi kriteria tersebut, itu namanya perikatan langsung. Jadi itu bedanya, jelas beda Pak ya. Kalau dua mata uang, SAS itu akuntansinya Pak. Kalau IAPI ini gampangnya audit lah, walaupun tadi saya bilang nomenklaturnya bukan audit sebetulnya. Asuransi gitu ya, asuransinya, bagaimana standar asuransinya untuk meyakinkan suatu asersi atau suatu kriteria yang dijadikan acuan, ya gitu. Lalu kenapa namanya bukan sertifikasi audit syariah? Nah, tadi sudah saya jawab, audit itu beda dengan tata kelola. Audit itu digunakan untuk informasi keuangan historis. Tata kelola bukan informasi keuangan historis. Demikian Pak ya. Kemudian siapa yang dimaksud dengan pakar syariah? Apa saja kriterianya? Nih pakar mungkin sama dengan kalau kita di standar audit ya. Kan ada tuh SA 620 ya, apa 610 saya lupa. Ada yang namanya pakar auditor, ada yang namanya pakar manajemen. Nah itu nanti kriterianya bisa didetilkan pakarnya tentang apa gitu kan. Itu makanya di standarnya ada tentang pakar, tetapi kembali ini pun principle base. Lalu yang keempat, apakah hanya partner saja yang diharuskan memiliki sertifikasi syariah atau termasuk timnya juga? Nah, untuk sertifikasi nanti beda lagi ya ranahnya, kami kan di DSPAP ya. Nanti sertifikasi ada di Dewan Sertifikasi, lalu nanti ada KPS juga yang akan merancang tentang sertifikasinya. Apakah akuntan publiknya sudah tentu ya. Apakah juga nanti timnya harus juga sertifikasi? Kemungkinannya sih iya, tapi untuk kali ini mungkin kami tidak jawab karena itu domainnya nanti Dewan Sertifikasi. Demikian ya dari kami, atau Pak Abasirudin, Bu Rafi mau nambahkan tentang pertanyaan dari Pak Ahmad Baihaqi ini. Cukup jelas kalau dari saya. Cukup ya Bu Api ya. Iya, betul Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari
Pak Gali atau Ibu nih, Gali Kencana Putra Antariksa, izin bertanya. Bapak ya, Pak. Berdasarkan yang saya dengar bahwa akan ada detail panduan pedoman yang akan diterbitkan lebih lanjut untuk detail panduan pedoman kapan saja. Nah, seperti tadi dikemukakan ya, memang nanti akan ada nih detailnya bahwa Komite Praktisi Syariah nih, ada Pak Tubagus juga di sini, nanti yang akan membuat panduan detailnya. Ya, kapan? Ya, as soon as possible lah, ya gitu ya. Kan nanti ini berlaku efektif standarnya Desember 2025. Serupa dengan sistem manajemen mutu ya. Tadi kan di atas ada sistem pengendalian mutu. Nanti ketika sistem manajemen mutu berlaku di Desember 2025, itu tidak akan mengubah standar ini. Standar ini tidak akan terpengaruh dengan berlakunya SMM 1. Ya, jadi ketika itu berlaku, nanti turunannya juga ke SCS ini, lalu juga nanti ada panduannya, itu ya insya Allah as soon as possible nanti dari KPS juga akan menerbitkan panduannya. Ada waktu lah masih ya, dari ya 6 bulanan cukuplah buat KPS untuk menerbitkan. Karena sebetulnya sudah disiapkan juga, tapi nunggu SCS-nya dulu efektif, lalu terbitlah panduan-panduannya. Demikian dari kami. Kalau ada lagi yang bertanya, Pak Ahmad Baiki, terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad Baiki. Pak, izin sudah ada yang bertanya Pak di dalam kolom chat dari Pak Budi Ashari. Dari kolom chat ya, oke. Ya. Ini Pak Budi ya, Pak Budi OJK nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdapat aturan organisasi IAPI bawaannya AP bersertifikasi syariah yang hanya dapat menerima penugasan asuran atau atestasi, atau sebaiknya diatur oleh regulator? Bisa dijelaskan poin-poin kesimpulannya opini mengapa ada keterbatasan penggunaan laporan sedangkan pihak lain juga berkepentingan atas laporan keuangan. Terima kasih nih Pak Budi dari OJK yang juga anggota di SPAP 1 ya. Jadi kalau izin menjawab nih Pak, apakah hanya AP bersertifikasi syariah yang dapat menerima penugasan asuran? Untuk SJS ini memang ditujukannya demikian Pak. Nanti ada diharapkan memang yang kompeten yang punya sertifikasi untuk akuntan publiknya, nanti IAPI akan terbitkan. Kalau ditanya atau sebaiknya diatur oleh regulator. Kalau regulator mau mengatur pun silakan Pak, monggo. Jadi di domainnya IAPI adalah di kami sebagai asosiasi, tentunya bagaimana menjaga kepercayaan publik, antara lain melalui keyakinan untuk adanya kompetensi dalam hal ini nanti tentunya berbentuk mungkin sertifikasi tadi ya. Kalau nanti regulator mau mengatur lebih lanjut, pandangan regulator, bukannya domain kami ya. Tetapi monggo kita diskusikan kalau nanti ada masukan-masukan dari regulator, dari OJK, karena pun sebetulnya trik ini OJK sudah menerbitkan POJK ya untuk tata kelola syariah. Nah, kalaupun memang belum diatur asuransinya, mungkin seperti laporan keberlanjutan Pak ya. Laporan keberlanjutan juga kan sudah ada dari OJK mengharuskan emiten membuat laporan keberlanjutan, tetapi kan asuransinya belum ada aturannya. Nah, tetapi kami dari asosiasi sudah menyiapkan. Ketika diminta ada asuransinya, jasa asuransinya, maka sesuai Undang-Undang Akuntan Publik bahwa akuntan publik harus melaksanakan jasanya sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Sehingga tidak ada keraguan lagi ketika ada permintaan untuk jasa asuransi, maka kami sudah siap. Dan jasa asuransinya tadi juga tergantung kebutuhan nih. Apakah di awal-awal mungkin untuk pengenalan dengan keyakinan terbatas terlebih dahulu, lalu nanti secara bertahap dengan keyakinan memadai, itu silakan sesuai kebutuhan mana yang mau diterapkan. Tetapi kami sebagai asosiasi sudah menyiapkan SPAP-nya. Demikian Pak. Terus mengapa ada keterbatasan penggunaan laporan? Ini biasa Pak ya, seperti di audit ya, SA 800 ya, yang special consideration itu juga kalau memang
perikatannya hanya terbatas pada pihak yang dituju pihak tertentu, ya tentunya ada batasan. Tetapi ketika informasinya sudah menjadi informasi publik, maka kan keterbatasan itu akhirnya dioperate dengan kepentingan publik. Seperti itu sih. Jadi tergantung, ini kembali principle base. Jadi nanti dalam praktiknya apakah memang limit distribution dan usernya atau menjadi dokumen publik. Jadi tergantung kepada nanti situasi dalam praktiknya seperti apa. Mungkin demikian jawaban dari kami. Mungkin nih Pak Budi Asari sudah apa istilahnya jawab belum, atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, monggo Pak. Ya, tapi Pak Basirudin, Pak Ibu Api mau menambahkan? Ada satu lagi tuh Pak Adokotomo dari Pak Muhammad apa itu? Baik, nih ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah tujuan dari standar jasa syariah? Apakah praktisi memiliki kriteria selain kompetensi yang memenuhi tujuan tersebut? Kenapa tidak tertulis jelas kriteria praktisi dalam standar? Apa tujuan dari standar jasa syariah? Ada Pak ya? Ada itu tujuannya ada. Tujuan kita sebagai praktisi syariah. Kalau tujuannya standar tadi ada kebutuhan Pak. Ada kebutuhan. Standar itu namanya SPAP tadi kan Pak ya. Di undang-undang bilang bahwa kita akuntan publik dalam memberikan jasa harus sesuai SPAP. Ketika ada yang meminta jasa, maka tentunya harus ada SPAP-nya. Kalau tidak ada SPAP-nya itu menjadi salah secara undang-undang gitu ya. Seperti dulu mungkin ya, maka SJI. Dulu belum ada SJI itu kan ada pedoman. Ada pedoman karena bukan masuk SPAP, lalu ketika dipakai ada yang mempermasalahkan legalitasnya gitu. Jadi apalagi ketika ke pengadilan lalu menjadi gugur karena dianggap melakukan jasa yang tidak ada SPAP-nya gitu. Jadi ini penting ya bagi kita akuntan publik, sangat penting bahwa setiap memberikan jasa harus ada SPAP-nya gitu ya. Jadi kalau tadi kriterianya ada, tentunya praktisi memiliki kriteria ada di standarnya. Nanti bisa dibaca atau mungkin Pak Basirudin dan Bu Api menambahkan mengenai menjawab pertanyaannya Pak Muhammad ini ya. Oh Pak Basirudin, ditanya nih kriteria apakah praktisi memiliki kriteria selain kompetensi yang memenuhi tujuan tersebut? Kenapa tidak tertulis jelas kriteria praktisi dalam standar? Jadi sebetulnya kan tadi kemarin dibilang kan principle base ya, kita tidak detailkan, tapi ya monggo Pak Basirudin. Silakan, lengkapi. Ya nanti untuk kompetensi dan ketentuan sertifikasi itu akan diatur lebih lanjut oleh KPS Bapak Ibu. Jadi tidak di kita yang akan melakukan sertifikasi. Kami hanya membuat standar untuk standar jasa syariahnya. Tapi untuk kompetensi dan ketentuan mungkin bisa dijawab kali ini karena ada Pak Tubagus Mansur. Mungkin karena ini belum ada pasti dan detailnya Pak ya, bagaimana mungkin Pak Tubagus bisa kasih clue-nya kali Pak. Silakan Pak Mansur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Handoko, Pak Abbas, dan juga Bu Afi, dan juga teman-teman lain dari Komite Praktisi Syariah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Juga mungkin saya akan banyak sedikit merangkum beberapa pertanyaan juga yang sudah saya baca dan sudah dijelaskan oleh Pak Handoko. Pada prinsipnya sih, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Handoko sudah clearly ya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan terkait juga mungkin tadi ada yang dari Pak Budi ya. Jadi mungkin bisa kembali ke ya kalau untuk pertanyaan Pak Budi mungkin bisa kembali kepada SEOJK nomor 15 tahun 2024 turunan dari POJK nomor 2 tahun 2005 tentang penerapan tata kelola syariah. Jadi di sana sangat clear sekali termasuk salah satunya adalah requirement APKAP yang boleh melakukan nantinya adalah hal sekarang ini masih POJK-nya untuk kaji ulang ya. Jadi masih gradingnya masih di tahapan limited assurance, bukan reasonable assurance. Karena untuk yang reasonable assurance, SJS-nya juga sedang dipublic hearing-kan
tetapi POJK-nya. Jadi POJK yang saat ini turun, yang saat ini sudah keluar, yang saat ini sudah dipublikasi oleh OJK di perbankan syariah itu adalah untuk POJK kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah. Baik POJK nomor 2 tahun 2024 maupun turunannya SEOJK nomor 15 tahun 2004 itu adalah kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah. Belum masuk kepada level atau grading dari level assurance reasonable. Nah, tapi standar yang sudah di publik hearing kan di apa namanya di DSPAP 2 ini adalah SJS termasuk yang limited review reasonable assurance termasuk juga limited assurance. Nah, mungkin terkait dengan requirement-nya bisa nanti di di apa namanya bisa dipelajari di SEOJK nomor 15 tahun 2024 di sana dijelaskan bahwa yang komite audit itu harus mempertimbangkan dan merekomendasikan salah satunya adalah independensinya akuntan publik, kantor akuntan publik dan orang dalam KAP termasuk juga ruang lingkupnya, kaji ulang, imbalan jasa kaji ulangnya bagaimana. Nah, di sini yang paling penting adalah poin D-nya itu adalah keahlian dan pengalaman akuntan publik. Karena memang tidak, saya mohon maaf, tidak semua akuntan publik dan kantor-kantor publik juga mungkin apa namanya dalam hal syariah ini kan mungkin ada yang memahami dengan advance, ada juga yang memahaminya belum advance. Jadi mungkin di sini OJK mempersyaratkan keahlian dan pengalaman karena memang ini satu hal yang menjadi tolak ukur kualitas dari laporan kaji ulang syariahnya, termasuk tim kaji ulang dari KAP yang memiliki pemahaman mengenai penerapan tata kelola syariah, juga tentu pemahaman mengenai fatwa DSN MUI. Nah, fatwa DSN MUI-nya ini tentunya di bidang perbankan syariah, karena emang salah satu salah satu hierarki kriteria adalah nanti yang digunakan fatwa DSN MUI. Mau tidak mau, akuntan publik dan timnya yang melakukan kaji ulang maupun nantinya audit syariah, kepatuhan syariah, ini harus memahami fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang saat ini mungkin hampir sekitar 160-an ya, 164. Terus kemudian juga diatur di sana di SEOJK juga metodologinya, tekniknya, dan sarana kaji ulang yang digunakan oleh kantor akuntan publik. Jadi mungkin ini bisa bisa dilihat di SEOJK-nya untuk yang BUS dan UUS ya. Karena untuk yang BPRS ini baru POJK-nya saja yang keluar. Jadi kaji ulang ekstern yang dilakukan oleh AP dan KAP itu ini bisa terlihat di pasal 40 ya. Nah, termasuk juga untuk BPRS ya. BPRS ini POJK-nya sudah keluar di POJK 25 tahun 2024. Nah, SEOJK-nya ini masih dalam proses ya. Setahu saya masih dalam proses ya. Karena kita dari IAPI belum diundang lagi oleh OJK untuk biasanya FGD. Nah, terkait dengan pedoman dan panduan. Sebetulnya untuk pedoman dan panduan ini kita juga sudah di komite praktisi syariah sudah mempersiapkan. Nah, karena memang seperti standar-standar yang lain tentu panduan itu kan kalau sudah ada standarnya. Jadi kalau belum ada standarnya ya kami belum bisa melihat karena nanti khawatirnya ketika sudah ada panduan sudah dibuat sementara standarnya belum keluar akan ada perbedaan-perbedaan. Jadi insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Handoko sebagai Ketua DSPAP 2-nya diharapkan dalam 6 bulan semoga bisa dilaksanakan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada juga tadi yang disampaikan terkait juga dengan bagaimana, apakah memang ini diatur oleh IAPI sebagai asosiasi. Kalau saya sih di sini seperti tadi disampaikan Pak Handoko, asosiasi memang tidak mengatur ya. Nanti mungkin kalau regulatornya mengatur silakan saja. Tapi kalau bisa mah ya asosiasi regulator ya jangan terlalu banyak ngatur teman-teman kita juga sih. Kalau terlalu banyak ngatur nanti kita ini banyak diatur sama teman-teman regulator. Oke, terus kemudian tadi yang disampaikan oleh ada beberapa ada yang sebelumnya dari mana tuh dari kampus ya. Jadi saat ini memang untuk sertifikasi ke depannya itu tentunya akan dilakukan dalam 2 layer ya untuk yang akuntan publiknya dan juga timnya. Timnya itu nanti mungkin akan ada sertifikasi untuk auditor ya dengan sebutannya juga masih dalam proses ya untuk CSA misalnya Certified Syariah Auditor untuk yang akuntan publiknya juga nanti ya.
Jadi ini masih apa namanya masih dalam proses dengan Dewan Sertifikasi. Nanti kalau sudah apa namanya sudah siap, kita akan launching dan akan kita publikasikan. Yang penting ini sekarang publikasi untuk apa PH-nya dulu. Kalau PH-nya sudah public hearing-nya sudah selesai, bahkan ya berharap juga bisa limited hearing untuk beberapa yang di stakeholder yang memilih anu ya Pak Handoko ya. Saya kira mungkin apa namanya saya kira mungkin apa yang saya sampaikan mungkin bisa membantu menjawab. Kalau nanti ada yang belum bisa apa ya bisa ditanyakan kembali. Seperti itu mungkin Pak Handoko. Ya, terima kasih Pak Tubagus Mansur sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Sepki Mardian ya yang tadi bertanya tentang POJK tentang tata kelola. Jadi sudah dijawab oleh Pak Tubagus Mansur cukup cukup jelas ya. Demikian mungkin dari Bapak dan Ibu yang hadir ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan pada kesempatan public hearing ini. Kalaupun dengan nanti dengan apa pihak-pihak stakeholder tertentu seperti OJK, kalau nanti diperlukan limited hearing, silakan kami siap. Tadi Pak Budi misalnya dengan OJK-nya, monggo kita akan lebih detail lagi membahasnya di limited hearing. Ada lagi dari Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terima kasih sudah mengikuti public hearing hari ini. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dan nanti draft lengkapnya silakan diunduh di websitenya IAP. Ini gratis. Waktu public hearing, draft exposure bisa diunduh. Nanti setelah final, efektif, juga bisa diunduh gratis gitu ya. Jadi kami sediakan gratis gitu. Kalau di kadang-kala di aplikasi lain harus bayar gitu ya. Dan disediakan gratis, silakan di-download, diunduh. Semua standarnya diunduh free of charge. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa cukupkan public hearing ini. Selanjutnya kalau ada masukan, ada silakan disampaikan sesuai dengan alamat yang sudah tadi dikemukakan oleh Milna. Kalau tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nilna silakan selanjutnya bagaimana? Terima kasih. Izin Pak Budi Ashari sudah raise hand, Pak. Oh ya, tidak jadi Pak sepertinya. Tidak jadi, sudah di lower hand kembali oleh beliau. Oke. Baik, izin saya tutup ya Pak. Ya, Nilna silakan. Baik, terima kasih. Ini satu ya lagi. Pak. Ini ya silakan Pak. Ini. Ada lagi ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sepki. Terakhir ini. Oh, jadi disebut apa perikatan SCS ini? Bukan audit, bukan review, disebut apa ya? Tadi sudah saya jawab ya bahwa perikatan standar jasa syariah ini adalah bukan perikatan untuk informasi keuangan historis. Kalau untuk informasi keuangan historis sudah jelas namanya audit laporan keuangan, maka yang dipakai adalah standar audit. Nah, nomenklaturnya jelas. Nah, ini karena contohnya tadi tata kelola, kalau bicara tata kelola kan bukan informasi keuangan historis. Maka disebutnya perikatannya adalah perikatan standar jasa syariah untuk apa gitu. Untuk apanya tadi misalnya untuk tata kelola. Itu kan bukan untuk informasi keuangan historis, makanya namanya bukan audit gitu ya. Bukan review. Review itu untuk informasi keuangan historis untuk level keyakinan terbatas. Standar review, standar perikatan review 2400 gitu ya, SPR. Itu untuk informasi keuangan historis. Nomenklatur review itu untuk informasi keuangan historis. Nomenklatur audit, jasa asuran untuk informasi keuangan historis. Nah, selain
informasi keuangan historis yang dipakai istilahnya, makanya tadi ada perikatan yang dilakukan oleh praktisi, bukan oleh auditor ya. Kalau review masih auditor gitu kan. Auditor laporan keuangan, tapi levelnya adalah level keyakinan terbatas. Kalau audit levelnya keyakinan memadai. Nah, makanya di sini sebutnya praktisi, bukan auditor. Kalau auditor itu untuk informasi keuangan historis, standar yang pakai standar audit, atau kalau keyakinan terbatas levelnya itu namanya standar perikatan review. Nah, ini bukan untuk informasi keuangan historis. Tata kelola kan bukan informasi keuangan historis, tata kelola syariah ya. Jadi namanya perikatan standar jasa syariah yang di dalamnya nanti tadi seperti sudah dikemukakan. Nah, itu juga komitenya kan namanya komite praktisi syariah, bukan komite auditor syariah gitu ya. Jadi memang ini bukan informasi keuangan historis, maka komitenya pun namanya komite praktisi syariah. Mungkin dia menjawab ya Pak Mardian. Baik, terima kasih tambahan pertanyaannya. Tampaknya cukup ya. Masih ada lagi? Ada lagi ya tampaknya ya. Nah, cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Cukup, Pak. Sampai di sini, terima kasih. Selanjutnya silakan Nilna. Terima kasih yang ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan di dalam acara Dengar Pendapat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih mengikuti acara pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai sudah di penghujung acara pada hari ini dan kami ingatkan kembali bahwa untuk acara ini tidak mendapatkan sertifikat dan juga SKP. Namun apabila Bapak Ibu masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan dengar pendapat publik draft exposure DE Standar Jasa Syariah DESJS, Bapak Ibu dapat menghubungi admin IAPI melalui WhatsApp di 0812 9287 8707 atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan email ke teknis@iap.or.id dan kami juga masih menerima tanggapan serta masukan dari Bapak dan Ibu atas dengar pendapat publik draft exposure DE Standar Jasa Syariah DESJS sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akhiri agenda acara pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf ya. Tidak foto untuk dokumentasi. Iya, nanti fotonya di akhir ya Ibu untuk panelis saja. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akhiri acara pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Untuk Bapak Ibu peserta, kami persilakan untuk leave dari Zoom ini. Dan untuk para panelis, kami mohon untuk mengaktifkan videonya dan kita akan ada sesi foto bersama. On cam. Pak kabar Pak Sugeng, Pak Toyo, Pak Sukamto, Pak Sabirin, Bu Elia. Bahan, sehat Bahan. Nah, alhamdulillah bisa nyambung. Alhamdulillah. Ayo di off cam, on cam yang masih off cam. Dokumentasi katanya. Pak Urda nih, Pak Urda itu Pak Urda. Bapak Ibu dimohon untuk diaktifkan untuk videonya. Dokumentasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk aba-aba dari saya, Pak Muhammad Mahsun belum aktif. Pak Mahsun boleh diaktifkan videonya. Pak Ahmad Sapudin. Pak Urda. Pak Ahmad Sapudin. Pak Urda. Iya. Pak Ahmad Sapudin dimohon untuk diaktifkan. Ya, Pak Mahsun. Pak Mahsun, ya Pak Mahsun. Mungkin sedang ada, ya. Baik, untuk aba-abanya dari saya ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Nilna, terima kasih Pak Nilna. Terima kasih Mbak. Sama-sama Pak, Bu. Terima bagus, makasih. Bafi, makasih. Izin live. Teman-teman dari KP, teman-teman KPS semuanya.
Pas Yuk. sholat asar, Pak. Pas sholat asar. Ya, mantap. Assalamualaikum. Syukron, Pak Hanoko, Mbak Syukron, makasih. Ini ya, assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang live kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore.